Hai workers, welcome back di episode 4 Kelas Cepat No Drama by Neil Zeforte. Kita masih bersama dengan Bang Rizky di sini. Halo Bang. Halo. Ini adalah episode terakhir, episode keempat. 3 episode sebelumnya kita udah membahas, mengulik juga mengenai Bang Rizky, mengenai self-development dan juga mindset. Lalu juga kita telah mengetahui masa mudanya Bang Rizky sampai ke communication dan juga networking. Jadi buat para workers pastinya nggak bakal nyesel ya buat nonton pada episode-episode kali ini tentunya ya. Jadi kalau misalkan ketinggalan, langsung aja cek YouTube-nya Neil Zeforte ya. Baik workers, di episode terakhir kali ini kita akan main game lagi yaitu Fast Q&A di sini sama Bang Rizky lagi tentunya. Gamenya ini nanti simple banget ya Bang, yang mana nanti Abang pilih nih acak-acak lagi, aku aja deh langsung bacain ya, kalau gitu langsung jawab aja mengenai pertanyaan. Akan ada A dan juga pertanyaan B, jadi Abang langsung jawab cepat. Dan juga nanti aku akan tanya alasannya apa, oke? Baik, sekarang kita acak-acak lagi. Oke, pertanyaan pertama, loyal dan berdedikasi ke kantor atau seperlunya aja? Loyal dan berdedikasi wajib. Tapi apakah kita harus berusaha menunjukkan loyalitas itu, menunjukkan dedikasi itu supaya di appreciate? Enggak. Menurut gua kalau lu udah tadi kita dibahas di episode pertama ya, lu udah ketemu kenapa lu melakukan ini semua, lu udah punya fire itu, lu yang penting jangan hitung-hitungan, sama pragmatis aja ya, kerjain aja gitu, jangan dihitung-hitung. Nanti dengan sendirinya kayaknya loyalitas itu akan terlihat dan diapresiasi. Iya bener banget ya Bang, apalagi ya anak-anak sekarang tuh kayak lewat jam 5 gitu kan, aduh udah lewat jam 5 nih bawaannya pengen pulang aja gitu ya kan, padahal masih banyak kerjaan gitu. Itu pilihan ya, kalau lu mau menjadi bagian dari, pernah dengar ini kan, 90% ekonomi dunia itu diatur oleh 1% jumlah manusia. Kalau lu mau menjadi bagian dari 1% itu, tentu mungkin skalanya nggak dunia ya, tapi at least di perusahaan lo. Biasanya kan soalnya rockstar tuh lebih dikit, yang keren-keren tuh biasanya lebih dikit. Kalau lo mau menjadi yang keren-keren itu, yang jabatannya karirnya bagus dan segala macamnya juga mendukung, ya konsekuensinya lo memang harus melewati perjalanan yang lebih susah dibanding orang lain. Kalau lo nggak mau melewati perjalanan itu, jam kerja yang banyak, kerjaan yang bukan skopnya tapi dikasih. Kalau nggak mau ngelewatin itu, ya jangan berharap banyak, gitu aja sih simpelnya. Tapi kalau lu punya harapan banyak, ya mesti siap untuk melaksanakan yang di luar yang diprediksi. Karena nggak ada tuh yang sesuai di awal job desk lu di hire buat ini ya, terus kerjaannya sesuai. Kayaknya jarang deh yang kayak gitu. Most likely lu akan ketemu dinamika baru, dan kalau mindsetnya nggak hitung-hitungan, terus aja kerjain gitu ya, apalagi masih usia produktif. Dengan sendirinya kayaknya karir lu akan berkembang sih. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Jadi kutu loncat atau manfaatin jenjang karir di satu perusahaan? Tergantung. Kalau motivasinya loncat-loncat itu adalah buat uang, gue tidak setuju. Tapi kalau definisi kutu loncat itu kan soalnya beda-beda ya. Gue mungkin kalau teman-teman melihat LinkedIn gue, mungkin bagi beberapa orang itu terkesan kok pendek-pendek itu time frame-nya. Tapi kalau memang standar industri pada saat itu time span-nya adalah 1-2 tahun gitu ya. Di startup hari itu kan 2011-an tuh memang cepatnya 1-2 tahun. Kenapa? Karena pace-nya juga cepat. Jadi di zaman itu gue membandingkan dengan teman-teman gue yang kerja di perusahaan yang jauh lebih settle, itu 8 jam beneran kerja sehari gitu. Tapi di startup hari itu gak ada yang 8 jam. Rata-rata pasti 12-14 jam setiap hari konsisten selama setahun. Itu sendiri aja kan udah dua kali lipat ya dibandingkan dengan jam kerja normal. Jadi tergantung menurut gue. Kalau yang penting motivasinya sih. Kalau motivasinya lu loncat-loncat buat dapetin gaji lebih gede, gue sih nggak setuju. Karena itu motivasi yang kurang tepat menurut gue. Tapi kalau lu jalanin dengan serius, lu nggak hitung-hitungan tadi ya, mindset Kaizen, lu mau deliver aja gitu kerjaan lu nggak hitung-hitung, ditambahin kerjaan lu hajar, lu sikat. Dengan sendirinya lo akan ketemu dengan intersection, persimpangan yang memang memberikan lo pilihan lo mau pindah ke situ atau mau stay di sini. Kalau intersection itu sudah ada, dengan kemampuan lo yang juga layak gitu untuk dapat yang lebih baik, bisa jadi lo terkesan kutu loncat, tapi bisa jadi juga enggak gitu. Karena stay di satu perusahaan juga, gue punya beberapa contoh orang yang stay di satu perusahaan untuk berpuluh-puluh tahun, sukses. Definisi suksesnya mungkin beda-beda, tapi kita pakai definisi yang general aja deh. Jadi nggak harus ada di satu tempat untuk selama-lamanya, atau nggak harus juga untuk loncat-loncat, semua tergantung motivasinya apa.
pertanyaan selanjutnya adalah gaji besar jabatan gak tinggi atau gaji kecil posisi tinggi? Gampang yang pertama lah. Realistis ya Bang ya? Realistis yang pertama. Tapi gue selalu berprinsip ya, dan selalu menyampaikan ke teman-teman yang lain juga, gaji penting, cuman jangan pernah jadikan yang pertama. Karena kalau itu jadi yang pertama, rumus matematikanya akan jalan untuk semua hal. Untuk jam kerja, untuk scope, untuk tanggung jawab, itu akan jalan. Jangan sih. Kalau itu nggak dihitung, tapi tetap menjadi aspek yang penting ya. Karena kan lu nanti kalau udah berkeluarga segala macam, lu punya tanggungan. Itu dengan sendirinya kalau lu upgrade yourself, ini sama deh tadi materinya yang kita episode sebelumnya. Selama lu upgrade diri lu terus, lu nggak hitung-hitungan, lu loyal, lu kerja bener gitu, nggak mungkin nggak ngikut ini si gaji ini, pasti ngikut. Dan tadi kita udah pernah bahas kayaknya, life doesn't give you what you want. Lo mau gaji segini nggak, hidup tuh nggak ngasih lu sesuai dengan ekspektasi lu. Hidup tuh ngasih sesuai lu layaknya dapat berapa. Makanya upgrading yourself terus biar lu layak dapat yang lebih bagus. Oke, pertanyaan terakhir, last but not least, pas mulai gak enak badan, kayak flu dan lainnya, abang akan manjain badan untuk bed rest atau paksa buat tetap lanjut kerja? Bed rest. Bed rest? Karena gini, perusahaan, kita bicara untuk workers, teman-teman workers yang kerja di perusahaan besar, kita ada atau nggak ada, perusahaan itu akan tetap jalan. Lebih penting, lu memastikan lu ada di kualitas lu yang terbaik, supaya lu bisa memberikan yang terbaik juga buat perusahaan, sehingga perusahaan tetap jalan. Kalau lu paksain, terus lu sakit, lu yang rugi, perusahaan nggak rugi lagi. Lu akan selalu bisa digantikan oleh siapapun. Hari gini bisa digantikan sama AI lagi. Jadi, kalau gue sih, yang pertama gue selalu mencoba membangun habit untuk punya workout routines. Karena itu penting ya untuk kerjaan yang stress levelnya tinggi, lu harus punya mekanisme untuk membuat badan lu tuh selalu fit, harus punya endorfin yang cukup untuk membuat lu selalu on fire gitu. Yang kedua, lu harus punya pola tidur dan makan yang sehat. Ya, tidur itu, gue bukan termasuk yang beraliran bisa 8 jam setiap hari, meskipun pengen, tapi nggak. Gue pakai tracker tidur ini, rata-rata setahun tuh kalau dihitung ternyata menurut dia gue 5,5-an. Tapi yang penting kualitas. Kalau kualitas tidurnya bagus, yang dimakan, yang diasupannya juga bagus, maka dengan sendirinya dengan olahraga lo akan produktif. Terus gue jaga dengan vitamin juga. Nah, pasti akan ada hari-hari di mana lo akan mulai berasa tuh badan gak enak gitu ya. Kayaknya mau pilek nih, udah mulai bersin-bersin gitu. Flu ya. Udah mulai flu. Itu harus langsung sesuai dengan tema kita tadi ya, harus cepet ya, jangan nunggu lu drop dulu baru lu ambil tindakan. Lu udah workout, udah makan sehat, udah minum vitamin, begitu ada kejadian lu kira-kira badan udah gak enak, langsung ambil, paling gampang tuh obat flu. Kalau udah kerasa bersin-bersin tuh udah paling gampang obat flu dan lu tidur langsung. Itu sih pasti lo sehari udah selesai sih sebenarnya gejalanya kalau lo ambil tindakan cepat kayak gitu. Tapi kalau lo tunggu udah kejadian dulu mungkin akan lebih lama treatmentnya. Jadi intinya menurut gue selain gaya hidup yang sehat ya, workout, makan, vitamin, tidur yang cukup, begitu udah kejadian, karena sebaik apapun kita menjaga nih, pasti kita nggak bisa hindarin ada hari-hari kita akan drop sedikit gitu imunitasnya. Itu langsung hajar obat flu cepet-cepet supaya nggak berkelanjutan gejalanya. Berarti lebih baik mencegah sebelum mengobati ya Bang ya pastinya. Langkah cepat, no drama. Oke, baik. Para workers, tidak terasa kita sudah di penghujung episode dan juga udah detik-detik terakhir nih mau closing nih. Mungkin di sini Bang Rizky bisa nggak sih kasih closing statement buat para workers di sini? Silakan Bang. Closing statement, mungkin ini kali ya. Kita pakai quotes populer yang sudah disampaikan oleh orang-orang besar. Gue ambil mungkin 3 yang paling relevan buat gue dan sepertinya buat teman-teman di zaman sekarang. Yang pertama, nggak tahu siapa yang ngasih quotes-nya, tapi yang tadi bunyinya adalah birds with the same feather flocks together. Jadi lo kalau mau punya circle yang bagus, lo juga harus pilih circle yang bagus. Lo harus upgrade yourself supaya ada di circle yang bagus. Karena nggak mungkin orang-orang berkualitas mau nongkrong sama orang-orang nggak berkualitas. Yang kedua, stay hungry, stay foolish. Itu siapa ya? Itu Apple ya kayaknya ya. Never settle. Lu mau di usia berapapun, di posisi manapun, pelajaran itu nggak akan habis-habis.
Begitu lu decide untuk berhenti belajar, maka gua rasa di saat itu juga disitulah berhenti karir lu. Tapi kalau lu nggak pernah puas sama pembelajaran itu, maka gua juga yakin nggak akan pernah ada limitnya tuh, langitnya tuh nggak akan pernah ada. Yang lu bayangin sekarang tuh realitanya percaya deh nggak akan pernah bisa lu predik gitu. Gua dulu di zaman awal kerja tuh kayak punya gaji pertama sudah senang banget tuh, banyak duit gue nih gitu. Tapi 1, 2 tahun, 3 tahun nggak cukup tuh. Karena itu nggak akan pernah cukup. Ya, sampai lu tahu sendiri standar cukup lu apa. Jadi stay hungry, stay foolish supaya lu bisa upgrade yourself dan nggak capek meng-upgrade yourself-nya. Yang ketiga mungkin terakhir yang gue suka banget nih quotes-nya hari gini adalah life doesn't give you what you want. It gives you what you deserve. Jadi kalau lu pengennya banyak, ya harus mau upgrade yourself juga, harus mau capek untuk mengupgrade yourself. Baru lu bisa dapat yang sesuai apa yang lu harusnya dapatkan. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Bang Rizky, keren banget nih para workers ya. Kita sudah bincang-bincang sama Bang Rizky dari episode pertama sampai dengan episode keempat, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang telah didapatkan dari sharing-sharing dan juga cerita-cerita dari Bang Rizky. Baik workers, kita masih ada topik-topik menarik di kelas cepat no drama selanjutnya, tentunya by Neozep Forte. Jadi pokoknya teman-teman workers jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube-nya Neozep Forte. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe karena pastinya akan ada ilmu-ilmu lainnya yang akan terus hadir di Neozep Forte. Baik, terima kasih banyak Bang Rizky. Sama-sama Mbak Ike. Baik, saya Ike Mutiara selaku host undur diri, sampai jumpa lagi.